Jumat Curhat ialah kegiatan program Kapolri untuk semua jajaran kepolisian yang dilaksanakan setiap hari Jumat untuk menampung dan menindaklanjuti secara langsung berbagai keluhan masyarakat, kritik maupun saran terkait pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kali ini kegiatan Jumat Curhat dilaksanakan di kediaman tokoh masyarakat Haji Munir di Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Jumat Curhat dihadiri oleh pejabat Polda Sulsel, Forkopimda Kabupaten Maros, Tripika Kecamatan Moncongloe, Babin Kamtipmas, Babinsa, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat Moncongloe. Yang harus diangkat kamu? Wah, langsung ganti baju. Kering. Siapa? Undangan Dinas Polda Sulsel, Ketua DPRD Kabupaten Maros, Bapak Dandim 1422 Kabupaten Maros, para Tripika Kecamatan Moncongloe, para tokoh masyarakat, para kepala desa Kecamatan Moncongloe. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan dalam rangka acara Jumat Curhat bersama Kapolda Sulawesi Selatan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai acara dengan pembacaan doa oleh Ketua MUI Kecamatan Moncongloe, Bapak Dr. Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepadamu kami berharap semoga Engkau berikan petunjuk hidayah dalam pelaksanaan kegiatan ini dan ke depan menjadi rahmat bagi kami semua. Ya Allah yang Maha Agung, kami hanyalah mampu merencanakan sesuatu, tetapi segala kepastian dan keputusan-Mu ada di tangan-Mu ya Allah. Oleh itu hamba-Mu sebelum hamba-Mu bersimpu di hadapan-Mu, bimbing dan tuntun kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi kami sadari wa salli amri wa hurmatan lisan yastaqul. Tadi bismillahirrahmanirrahim wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Yang kita hormati, kita banggakan semua. Alhamdulillah hadir di sana kita Bapak Kapolda Selatan atau yang mewakili Bapak Irwasda, Bapak datang Pak di Kecamatan Moncongloe. Ya, Moncongloe ini
kita ada sebagai kecamatan kota, karena antara Makassar dan Poncogo sudah tidak ada pembeda saat ini, kita sudah perbatasan sampai. Yang saya hormati beserta rombongan ada Pak Ir Sabara dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua DPR, dan yang tuan rumah, yang di rumah. Terima kasih atas waktunya dan tempatnya. Kemudian rekan-rekan dari Mustika, dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan. Sepatutnya kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada siang ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini. Berkaitan dengan Jumat Curhat ini memang diselenggarakan atas perintah dari Bapak Kapolri langsung, Pak. Seluruh Indonesia ini, Pak. Seluruh Indonesia mengadakan seperti ini. Jadi untuk mendengarkan keluhan-keluhan, keresahan-keresahan masyarakat berkaitan dengan keamanan dan situasi kondisi di masing-masing daerah. Sehingga diharapkan kekurangan-kekurangan tersebut bisa langsung diserap oleh pimpinan, kemudian langsung diberitakan kepada anggota untuk mengatasi berkaitan dengan hal tersebut. Oleh sebab itu, saya selaku yang diwakili Pak Kapolda sebetulnya memohon maaf pada Bapak Bupati dan rekan-rekan sekalian yang di Poncogo ini. Beliau sebetulnya berkeinginan hadir dan beberapa kali hadir di tempat-tempat tertentu. Kebetulan sekarang beliau dan Pak Wakapolda ada kegiatan. Kalau Pak Kapolda ada peresmian hibah itu di Kapolda, sedangkan Pak Waka ada kegiatan anti mager dengan Pak Gubernur di CPI. Jadi beliau mengutus saya untuk menghadiri kegiatan Jumat Curhat ini. Dan kita karena judulnya Jumat Curhat, kita nggak panjang lebar. Yang penting kan yang curhatnya ini, yang apa kira-kira. Jadi kalau kita mendengarkan aplikasi, hingga nanti biar kita serahkan kepada pembawa acara, kita mulai lanjut acaranya yang berikutnya. Silakan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul dalam hal silaturahim yang diberi dengan nama Jumat Curhat oleh Bapak Kapolda yang diwakili oleh Bapak Irwasda Polda. Dan tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini akan mendapat syafaat di kemudian hari. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kapolda Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Irwasda Polda Sulsel. Yang saya hormati Bapak Bupati Maros, ini teman sejati dan sekaligus lawan sejati. Jadi ya lawan mulia lah. Ya. Jadi kemarin sama-sama Pak Kapolda, kemarin kita sama-sama duduk di DPR 3 periode. Beliau juga sempat menjadi ketua DPR dan ketemu di pilkada bupati. Tapi nasib saya belum duluan beliau, nanti saya menyusul. Yang saya hormati para PPU dari Polda Sulsel dan rombongan, yang saya muliakan Bapak Kapolres Maros serta rombongan, Bapak Ketua DPR, Bapak Sandi, para Persika, para kepala desa, kepala dusun yang sama-sama kami hormati, dan para penggiat media, dan terkhusus kepada Sahibul Baik Pak Munir
bersama keluarga. Terima kasih, ini sangat mulia ini kegiatan kita hari ini, dan menjadi sejarah buat Moncongloe, karena kemarin-kemarin Kapolda masuk di Moncongloe ini mungkin lewat sepeda santai atau apa, dan baru kali ini dilaksanakan kontak person dengan masyarakat, dan ini kami sangat besar, ini kami Kecamatan Moncongloe ini kejadwal kita. Dan lebih awal kemarin, jauh-jauh sebelumnya Pak Kapolres Maros sudah laksanakan Jumat Berkah namanya. Nah ini sekarang Jumat Curhat, jadi Jumat ini banyak namanya. Iya. Jadi curhat saya hari ini pada Kapolda bahwa Pak Haji Habib Pak. Iya. Jadi curhat saya hari ini Pak, ada lagunya Imam Esaripin, mau tidak mau harus mau. Ya, artinya bahwa Moncongloe ini diburu para pengembang perumahan yang menjamur ke seluruh kecamatan sampai ke pelosok. Artinya mau tidak mau pertambahan penduduk itu banyak. Jadi artinya mungkin apa yang saya singgung kemarin waktu kehadiran Pak Kapolres Jumat Berkah, bahwa mungkin ada bagusnya kalau ada penambahan personil. Karena saya sudah minta sama Pak Kapolres kemarin, Pak Kapolres menjawab bahwa anggota di bawah personil di Maros ini sangat terbatas, karena terbagi 14 kecamatan di polsek-polsek, menyebar di seluruh 14 kecamatan. Jadi olehnya itu berkali permohonan kami ini kepada Bapak yang mewakili Kapolda supaya bisa Polsek Moncongloe ini ditambah personilnya, karena mengingat warga-warga sangat banyak masuk di sini. Yang kedua mungkin saya sensitif sedikit ini menyangkut masalah sampah. Yang masalah sampah, kebetulan kita lengkap di sini, ada Pak Bupati, ada Ketua DPR, ada Polsek, ada Polres. Jadi bukan saya menuduh, jadi tidak ada tuduhan di sini, hanya fakta. Nah, faktanya dulu sebelum ada perumahan tidak ada sampah berserakan di pinggir jalan. Nah, selama ada perumahan, ini sudah Pak Kapolsek ini dengan camat sebenarnya sudah setengah mati kasih yang ngurusi itu untuk kebersihan kita. Jadi sekaligus juga laporan kepada Pak Bupati, dan saya mohon juga kepada pengembang ini untuk menyampaikan sebagai penanggung jawab pengelola di perumahan itu supaya disosialisasikan ini masuk ke warga-warga yang tinggal. Artinya kita tidak bisa pungkiri mungkin karena tidak ada wadah atau tempat yang dipersiapkan sehingga terjadi seperti itu. Jadi mungkin itu Pak Bupati sebagai laporan, dan karena masih banyak penanya mungkin di belakang saya ini, karena ada 2-3 yang akan bertanya, karena ini sebenarnya yang sangat dirindukan oleh masyarakat yang mampu berdialog langsung dengan pejabat Polda, karena namanya ketemu saja tidak usah ke Polda, Pak Irwan sudah saja. Kalau masyarakat awam begini bagaimana bisa ketemu kalau pun acara-acara seperti ini. Jadi kegiatan ini saya sangat apresiasi. Terima banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjut yang kedua, Moncongloe yang saat ini berprofesi sebagai salah satu dosen di beberapa kampus di Makassar dan juga tenaga ahli fraksi di DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Pak, menyikapi persoalan Jumat Curhat, sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa ini sebenarnya menarik Pak, mengingat di tahun 2022 sebelum kasus Pak Ferdi Sambo itu tingkat indeks kepercayaan terhadap Polri itu mencapai kurang lebih 70%. Setelah masuk kepada di bulan 6 itu anjlok sampai di 5,4 sekian persen. Artinya ada memang hal-hal yang memang perlu diperbaiki di tubuh Polri. Kemudian alhamdulillah dengan kegiatan yang telah diperlihatkan oleh Polri, sehingga di bulan Desember kita sudah lihat bahwa indeksnya
sudah naik Pak, mencapai 64 sekian persen. Nah ini menandakan bahwa ada perbaikan yang begitu sangat signifikan yang telah diperlihatkan Polri kepada kita, kepada masyarakat. Kemudian yang ingin saya sampaikan Pak, bahwa Maros dalam hal ini Moncongloe Pak, seperti disampaikan oleh Pak Bupati Maros, bahwa ini dekat sekali dari Kota Makassar. Artinya ada beberapa kekhawatiran kami sebagai anak muda di sini bahwa kemudian pengaruh dari kota itu cukup besar terhadap misalkan narkoba Pak. Ini sangat menarik yang harus kita diskusikan Pak. Karena kenapa? Ada banyak sekarang penduduk yang kita tidak tahu dari mana. Ada banyak perumahan di sini yang kita tidak tahu asal usulnya dari mana. Kita boleh tengok beberapa peristiwa kemarin ada terjadi tragedi bom apa dan sebagainya. Itu kan masuknya di perumahan-perumahan. Nah ini kemudian menarik untuk kita diskusikan Pak. Kemudian yang ingin saya soroti juga bahwa semoga di Polres Maros tidak ada yang terjadi seperti di Tanah Toraja Pak. Bahwa kemudian ini menjadi viral di media sosial, bahkan saya lihat Propam Polri sudah turun tangan untuk kemudian menyikapi adanya kemudian oknum yang telah disampaikan oleh tersangka bandar narkoba bahwa kemudian di-backing oleh Polri di Tanah Toraja di situ Pak. Ini kemudian menjadi perhatian penting, semoga di Polres Maros itu tidak terjadi seperti itu Pak. Tetapi itu pun hanya indikasi bahwa oknum yang memainkan itu Pak. Kemudian yang kedua ini untuk Pak Bupati Pak, terima kasih banyak atas kehadirannya. Hanya ingin menyikapi keresahan masyarakat terkait wacana Pak Wali Kota Makassar yang akan kemudian membangun lahan di sini untuk pemakaman yang kemudian orang-orang Makassar yang dimakamkan di sini. Ini kami ingin mendengar langsung dari Pak Bupati bagaimana kemudian solusi, karena terjadi kegaduhan di masyarakat, ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Nah ini pun kami ingin langsung mendengarkan langsung dari Pak Bupati. Terima kasih Pak. Kami ingin akhiri dengan ucapan jiwa muda jiwa rasa, ketika jiwa muda mati rasa maka matilah suatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Maros yang saya hormati, Bapak Edward Polda yang saya hormati, Bapak Ketua DPR, Ibu Wakil Ketua, Bapak Dandim Maros, Bapak Kapolres Maros dan jajarannya. Saya singkat saja Pak. Nama saya Hatam Pondro, sampai sekarang masih tokoh masyarakat. Jadi saya kebetulan ada dari Dirtimam. Ya saya mempertanyakan yang pertama Pak, bagaimana dengan SKBN itu? Apakah masih ada atau ada tapi masih curi? Nah itu pertama. Yang kedua, kami dari masyarakat Pak di Moncongloe ini adalah gerbang ataukah perbatasan segitiga. Jadi rawan sekali yang namanya kejahatan yang protein itu dari DTP masuk Goa, masuk Makassar lagi dihantam. Jadi permintaan kami, saya mewakili masyarakat Moncongloe, mungkin kepada Bapak Dirjina, kalau bisa Bapak Babin Kantipmas atau dengan Pak Dandi, Babin Kantipmas dengan Babinsa, tidak usah dia diambil Babinkan saja. Kenapa? Karena masyarakat kalau kita sama-sama dengan Babinmas dengan Babinsa, yang 12 itu baru kode, yang bertemani berkodok setengah mati, apel pagi itu. Jadi hilang satu-satu Pak. Tapi kalau tidak diambil pagi kan masyarakat bisa temani sampai subuh. Dan yang jadi rawan kejahatan itu Pak, setelah jam 12. Setelah jam 12, ini Pak sudah bubar orang, kenapa? Karena masyarakat bilang, wah itu pernah nongangin tuh Pak Timas, Pak Binsa, takut dari mau apa yang tinggi mari masa. Nah itu Pak. Jadi kalau bisa tolong Pak Binsa dengan Bimas, karena mereka itu rajin sekali di masyarakat. Baik masyarakat yang mundur kalau nanti dengan mati itu Pak Binsa dengan Bimas kadang karena besok ngantuk itu tiga update. Jadi itu yang kedua Pak. Yang ketiga, kami di sini adalah gerbang segitiga Mas. Jadi strategis sekali untuk kejahatan. Kebaikan juga begitu, bukan hanya kejahatan.
Jadi kalau bisa Pak, setiap perempatan itu kalau bisa dipasangi portal. Kenapa? Karena orang jahat yang masuk BTP itu biasa masuk mencolok muter lagi keluar di Atang atau langsung keluar. Jadi kalau ada portal Pak, mungkin kalau tidak apel pagi lagi Pak Bimas Babinsa masuk BTP, Bimasnya Monjoloy, Kodim Bimas Lampara, satu portal di sebelah ada begini. Nah begitu juga dua, kalau ada dari dua, kita tutup portal di Monjoloy, itu sudah tidak bisa masuk. Karena orang tua juga calling kita, tutup di sana, ada begini. Barangkali saya tidak terlalu banyak lewat karena masih ada penanya di belakang. Cukup jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cukupkan di Para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama sekalian yang saya cinta dan banggakan berkaitan dengan pertanyaan tadi dari Pak Habib Fatsah ya, berkaitan penambahan personil ya untuk Polri. Penambahan personil Polri ini memang saya kasih gambaran dulu Pak. Di Polda Sulsel ini memang kita kekurangan, kalau standar dari nasional itu kita satu polisi dibanding dengan 500 masyarakat, itu idealnya. Tetapi di kita ini satu polisi 3.000 masyarakat Pak. Jadi memang hampir separuh yang belum bisa dicukupi oleh negara. Karena mungkin keuangan negara segala macam kita ya. Sekarang mungkin masih belum cukup, mungkin ke depan kalau negara kita sudah makmur mungkin bisa menambah Polri lagi ya. Jadi kita juga kekurangan Pak, seluruh Sulawesi Selatan ini kekurangan personil sampai 50%. Jadi oleh sebab itu mungkin nanti kebijakan dari Bapak Kapolres lah mungkin menempatkan di mana yang mungkin yang rawan baru kita tempatkan banyak, yang kurang rawan mungkin ya sedikit saja kan gitu ya. Jadi nanti tinggal kebijakan Bapak Kapolres, karena untuk menambah mungkin perlu beberapa tahun lagi Pak. Mungkin selama saya sudah pensiun mungkin belum dicukupi juga personilnya, kurang itu karena mungkin uangnya tidak ada. Jadi penambahan personil itu nanti biar diatur, mana yang rawan kita agak geser yang banyak, yang kurang rawan ya kita tarik. Nah itu yang pertama yang bisa dilakukan. Yang kedua Pak, yang bisa kita lakukan untuk berkaitan dengan keamanan adalah mengaktifkan tadi Pak KPM, kemudian pos kamling. Jadi masyarakat perumahan juga kita libatkan, ada penjaganya, ada satpamnya, ya. Paling kita juga bisa melibatkan itu, ya. Diharapkan bapak-bapak sekalian juga menjaga lingkungannya masing-masing. Ya. Kalau zaman dulu kita bapak-bapak kita dulu kan ada pos kamling dulu Pak, untuk bayarannya pakai beras, ada yang nyumbang beras, ada yang buat air minum kan untuk yang tiket yang pada pos kamling tersebut. Nah itu nanti mungkin bisa diaktifkan kembali. Kemudian untuk yang kedua sampah, nah, mungkin sampah nanti Pak Bupati kita lewati dulu. Kemudian dari Pak Sarti, dosen, Pak dosen saya lihat muda sekali. Iya, mungkin masih 17. Baik, berkaitan dengan narkoba, nah ini juga yang kita khawatirkan Pak. Narkoba, kalau tidak ada yang beli, kira-kira laku nggak Pak? Nggak laku Pak. Jadi kita juga tolong jangan dibeli itu Pak narkoba. Gimana caranya menyadarkan masyarakat? Bayangkan ya, kalau misalnya ini aja, kita dagangan aja. Dagangan, kalau misalnya nggak ada yang beli, bangkrut nggak Pak? Bangkrut. Salahnya kita juga, kita terlalu banyak beli nih. Nah, gimana cara menyadarkan anak-anak kita nih supaya tidak beli nih? Ya, selain ya ditangkepin, ditangkepin ya kan, namanya juga orang barang haram kan pasti jualnya juga sembunyi-sembunyi Pak.
Gak akan mungkin digelar kayak warung gitu jualan narkoba. Gak akan mungkin Pak. Pasti mereka bersembunyi-sembunyi. Kalau namanya sembunyi kan berarti pengennya nggak ketahuan kan Pak. Pengennya. Nah, itu memang yang kita cari. Mereka ini susah memang. Salah satu caranya ya salah satu ya Pak, banyak cara yang lain selain diadakan penangkapan, penyelidikan. Nah, juga tolong kita menyadarkan masyarakat kita. Jangan mau dibohongi. Katanya obat kuat. Ini Pak kuat kalau minum ini Pak. Nggak tidur selama 2 hari ya itu narkoba Pak. Sebetulnya narkoba itu petani. Pak ini kuatnya anggur Pak ini kuat harus ke ladang kuat ini Pak. Nah itu pertama-tama itu akhirnya ketagihan. Ya. Jadi kalau diharapkan nanti berkaitan dengan narkoba ini ya memang sudah banyak dan tentunya tidak tepat kita selalu melakukan penangkapan-penangkapan, kita lakukan sosialisasi tidak kalah penting. Tetapi yang kita berharap dari pihak kepolisian ini dibantu oleh masyarakat, tentunya kepada orang tua kita, anak-anaknya yang kita ini masih muda-muda, tolong jauhi narkoba Pak. Karena pada saat saya sekolah dulu, saya memanggil orang tua yang anaknya dari mulai SMP sudah kena narkoba Pak. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, kapan anak ibu itu benar-benar lepas dari narkoba? 25 tahun Pak, baru benar-benar lepas dari narkoba. 25 tahun, itu pun Pak, untuk kalian sudah nggak bisa, ini udah error ya. Karena kebanyakan narkoba itu ya. Jadi jangan sampai anak-anak muda kita yang penerus bangsa kita ini mendekati narkoba ya. Mudah-mudahan di desa para Ponjonglo ini nggak ada, mudah-mudahan ya Ponjonglo dulu ya. Berkaitan dengan itu dari narkoba ya. Kemudian untuk backing yang berkaitan dengan narkoba juga anggota-anggota kita juga perintah Kapolda jelas Pak, bagi yang terlibat narkoba pecah. Sudah itu Pak. Dari mulai Kapolri sampai Kapolda sudah suaranya satu suara. Tidak ada ampun bagi anggota polisi yang terlibat. Nah, mungkin yang kemarin itu kalau terbukti ya selesai jadi polisi, kembalikan ke masyarakat ya. Jadi kita pengen juga yang menegakkan berkaitan dengan narkoba ini ya, kalau bisa jangan sampai terlibat narkoba. Kalau terlibat narkoba ya pasti juga nanti ada miring-miringnya ya Pak ya. Sudah banyak Pak personil kita yang sudah bisa karena narkoba. Baik itu, kemudian berkaitan dengan tadi juga Pak Hasan, kenapa ya? SKPN masih ada nggak nih? Nah, saya kembali lagi bertanya, ada nggak Pak di sini Pak? Kalau Hati Suri tadi, tolong dihidupkan kembali. Karena itu tadi penting kita Pak. Kita polisinya sedikit, kalau nggak dibantu oleh masyarakat, susah kita Pak. Kayak tadi, kalau saya sependapat Pak, Babin Kaptimas nggak usah apel lagi, saya pendapat Pak, setuju saya setuju ya. Nah, cuman kalau misalnya nanti, bahkan saya setujunya tuh kalau ada dia tidur di desa itu kalau perlu, nah nanti kalau desa yang nyiapkan tempat kalau perlu tidur di sana Pak, tidur di sana aja sudah, supaya apa? Supaya aman, supaya nanti banyak yang ya. Kalau zaman dulu tuh ada namanya Babin Kaptimas pionir itu. Dia tinggal di desa-desa itu ya. Sebulan baru pulang, ganti lagi ya. Tapi mungkin nanti kebijakan Pak Kapolres tentunya yang daerah-daerah yang rawan saja. Kalau yang daerah-daerah kan punya anak istri juga Pak, ya kan, masa sebulan nggak pulang ya Pak, nanti bahaya itu bahaya. Alasan bahaya
itu Pak, kalau nggak bulan Pak, kasihan ya. Baik, kemudian SKPN tentunya nanti Pak Kapolsek nanti mengaktifkan, dan dari pihak Bimas nanti siap lah ya untuk mengukuhkan atau apa ya, biar nanti dia dikukuhkan. Yang penting dibentuk dulu. Kemudian berkaitan dengan rawan kejahatan, yang nggak usah apa-apa sudah tadi. Kemudian setiap perumahan harus ada portal saya sependapat, Pak. Ya. Nanti tinggal Pak Bupati menekankan pada saat mau izin bikin apa perumahan, ya harus ada portal. Itu. Oh, portal perbatasan daerah. Oh, antar ini. Oh ya. Nah, itu juga punyanya Pak Bupati ini. Kalau kita nggak ada. Tapi kalau misalnya ada dibantu dengan perumahan-perumahan, bisa ya. Saya pendapat Pak untuk mempermudahkan pengawasan dari kita, ya. Ya, pendapat berkaitan dengan ini mungkin ada yang ditambahkan oleh Pak Kapolres berkaitan dengan yang ini. Oh ya Pak Mundur. Terima kasih Pak Irwan. Jadi ini ada beberapa masukan yang alhamdulillah semua masukannya sangat positif buat kita semua. Yang pertama masukan dari saudaraku Pak Habib Fatah. Jadi bukan lawan sejati, tapi ini teman berprestasi. Jadi kebetulan terus sama beliau. Jadi pertama tentang sampah, ini memang menjadi terus keinginan kita semua, saya dan Pak DPR untuk mencari jalan keluar. Ya kita sebenarnya berharap ya penanganan sampah ini kita mulai dari tingkat di perumahan-perumahan. Jadi sebenarnya kalau ingin para developer ini yang salah satu kami persyaratkan adalah bagaimana pengaturan sampah di dalamnya. Ada tidak nanti disiapkan mobil-mobil sampahnya atau sampahnya. Memang ini yang menjadi diskusi kita, karena TPA yang terdekat sebenarnya dari sini adalah TPA di Makassar. Sementara Makassar juga lagi kredit bisa menerima sampah dari kita. Jadi kalau dari Moncongloe juga ke TPA di Barambang itu sangat jauh, sehingga memang per hari ini kita terus berupaya untuk melakukan penanganan sampah dengan pola pengolahan sampah di tiap desa. Jadi insya Allah Pak Habib nanti kita akan terus lakukan pengolahan sampah di tiap desa, karena anggaran di desa juga kita ada namanya anggaran untuk ekologi sampahan. Ini nanti apakah nanti beli pembakaran sampah yang memang tidak merusak kondisi alam dan semuanya. Nanti kita terus khawatir ya. Jadi jalan poros ini kalau sudah dibuat sampah, Pak Kapolsek, Pak Danram, Pak Camat, gotong royong lagi Pak Desa, penuh lagi sampah, ya itu lagi setiap hari kerja. Jadi ini memang yang jadi persoalan. Terima kasih masukannya, nanti kita insya terus akan cari jalan keluar. Yang kedua, Pak Sardi ya sama Pak kami juga di Maros ini terus melakukan sosialisasi kepada para pemuda kita. Kalau persoalan narkoba kita tidak main-main, kita harus terus menyadarkan masyarakat kita. Itu disampaikan tadi Pak Iwasa. Ya bandar ini obat ini tidak akan laku kalau masyarakat tidak beli. Caranya bagaimana kita? Saya selalu kasih contoh. Saya punya anak teman sahabat, ya di sekolah dia masuk resiko besar, akhirnya jadi korban meninggal gara-gara narkoba. Jadi ini yang anak-anak kita ini lawan yang harus kita lawan bersama. Nah ini kita bisa. Tapi memang kita berharap tadi sebenarnya pesannya Pak Sardi adalah para kepala desa, Pak Dusun, ketua-ketua RT terus melakukan identifikasi buat warga-warga yang baru. Jadi melihat mereka, ya kita data bahwa memang ini warga yang ingin tinggal di Moncongloe atau hanya sekedar membuat rumahnya ya tadi bilang ya mungkin apakah dia bandar atau mungkin ada teroris malah. Nah, ini yang harus kita identifikasi lebih dini. Dan ini yang bisa identifikasi adalah saudaraku yang ketua-ketua RT, RW di bawah, Pak Lingkungan dan Pak Desa. Ini kalau ada hal yang memang mencurigakan langsung dilaporkan kepada aparatur tempat. Ada Pak Kapolsek, ada Pak dan Ramil, Babinsa seperti tadi lapangan.
Ini harapannya. Yang kedua, ya ini tentang, ya ini ada seminggu Pak, ada 3 hari nih di koran lagi headline terus tentang pemakaman. Jadi saya sampaikan, ya ini Pak Wali juga sudah menyampaikan kepada saya bahwa ya ini sebenarnya media yang mempertahankan. Jadi sebenarnya diskusi tentang pemakaman sempat terjadi juga saya bersama Pak Wali, tapi diskusinya informal bahwa kita juga di Maros Moncong ini tempat terekam di Musrembang. Saya pernah bicara sama Pak Ketua MUI, pernah ada saudara kita di sini harus bersama-sama dapat di mana dikubur di Moncong ini, kan tidak ada kuburan umum yang dimodernkan, sementara biayanya sangat besar, uang tidak ada. Memang perumahan tambah banyak, jadi memang lahan termasuk lahan pemakaman ini yang tidak ada. Nah ini yang memang jadi persoalan juga. Tetapi memang wacana ini masih kita cari tempat yang tepat. Ya Makassar juga lagi produk juga pemakaman, karena pemakaman di Sudiang sudah full. Ya membuat rumah masa depan ini yang juga jadi pertanyaan kita. Jadi sebenarnya kalau RT RW kita secara tata ruang kita sudah ada lokasi pemakaman di Kecamatan Tokobulu. Kecamatan Tokobulu ada RT RW yang ada di situ. Di Moncong memang kita harapkan ini tingkat hunian, tetapi memang kalau ada lahan-lahan lokasi jalur hijau yang bisa jadi pemakaman, kenapa tidak? Tapi ini harus memang kesepakatan dari seluruh pihak. Jadi kita masih dalam skema wacana, insya Allah tim Makassar dan Maros akan membuat tim untuk melihat di mana lokasinya. Mungkin ya ini informasi yang masih akhirnya masyarakat di Moncong mulai berubah. Kenapa kita ini jadi tempat kuburan saja Pak, jadi bagus jadi tempat rumah. Nah, sebenarnya tiap rumahan itu juga diwajibkan ada alokasinya, termasuk alokasi untuk pemakaman. Kami malah mau diskusi sama seluruh perumahan, pemilik perumahan di sini, seluruh developer. Kalau kita developer harus membebaskan, misalnya lahan berapa luasnya, kita sama-sama kita cari lokasi eksklusif untuk pemakaman. Nah ini juga sebenarnya untuk menolong warga kita. Ya. Nah memang nanti kalau saya pemakamannya Makassar juga mau, ya nanti diatur bahwa ya kalau orang Makassar meninggal bisa disebut itu, kalau orang Maros meninggal kalau disebut itu, jangan sampai bilang ini pemakamannya Makassar, kalau orang Maros meninggal dirawat di kubur itu lain. Ini juga yang akan didiskusikan bersama. Saya yakin Pak Wali Kota dan kita ini terus membuka ruang bersama untuk diskusinya. Ya mungkin karena ya mungkin langsung gempar di media, jadi sehingga akhirnya menemukan penantangan. Insya Allah Pak Sardi, semuanya kita diskusi semua untuk kepentingan masyarakat kita. Kalau semuanya ada lokasi yang tepat, apa semua dan semua pihak menerima, kenapa tidak kita berikan bersama. Ini untuk Pak Sardi tentang pemakaman. Kemudian untuk perbatasan, ya Insya Allah kita nanti akan diskusikan bersama, saya sama Pak Kapolres dan Ramil, ya apakah memang ada portal atau pos-pos penjagaan di daerah-daerah perbatasan. Ya seperti kalau misalnya pos-pos kecil yang pertama di daerah-daerah perbatasan. Ya karena kalau sampai bangun portal-portal, kalau perumahan, kalau poros ya belum pernah ada portal-portal utama Pak. Jadi kalau ya boleh juga. Siap, siap. Oh iya, ya paling utama ya kalau paling utama ini pos-pos di daerah-daerah perbatasan. Ini yang kita akan diskusikan. Terima kasih semua masukannya. Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya respon ini. Jadi mohon izin Bapak, kaitan dengan personil adalah omongan beliau Pak Afif Basa di 7 bulan yang lalu.
Jadi waktu 7 bulan yang lalu kami silaturahmi ketemu di rumahnya Haji Amir di Moncoloy, desa Moncoloy. Beliau menyampaikan hal yang sama. Waktu itu saya sampaikan kepada beliau, saya bilang, Pak Habib, personilnya Polres Maros sekarang 7 bulan yang lalu itu 644. Nah, sekarang alhamdulillah sudah 668 nih. Sekarang alhamdulillah selama 7 bulan sudah 668. Selama 7 bulan. Dihitung nih, ada kurang lagi 1 Pak. 606 tidak Bapak bikin di TV jadi pengasuh di Akpol. Jadi 667. Kita sangat berharap warga Maros saja itu jumlahnya hampir 400.000 jiwa, hampir sama dengan jumlahnya polisi dari Sabang sampai Merauke 420.000 jiwa. Nah itu tadi yang dibilang Pak Hasan sebenarnya berkaitan. Kalau kita dengar 7 bulan yang lalu jadi polisi bagi diri kita sendiri, kalau kita tanya bagaimana FKPM, kembali lagi forum kemitraan polisi masyarakat itu akan bisa optimal kalau masyarakat yang aktif sebenarnya. Nah kalau kita ini, saya Pak Dandim, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Ketua DPD hanya bisa mengajak saja kita. Saya masih ingat ada yang tantang pos kamling. Saya bilang, berani begini, ayo. Kalau kami Polres sama Kodim siap support apapun. Tapi jangan sampai nanti ada di pos kamling tidak ada yang jaga. Jadi pos kambing. Tapi saya terima kasih kemarin desa mana? Terima kasih Pak Desa. Tepuk tangan. Salah satu contoh di Kecamatan Moncoloy, desanya di mana masyarakatnya yang aktif pos kamlingnya adalah beliau. Bonto Bunga. Tepuk tangan buat Bonto Bunga. Makasih Pak Desa. Pak Haji Amir Moncoloy belum. Moncoloy belum bicara, dia belum juga ada. Ini saya tidak urus. Bercanda. Tapi dikembali lagi bahwa kita pengen tadi Pak Habib, kita pengen untuk bisa memenuhi itu. Tapi bagaimana bisa menciptakan kondisi ini aman kembali lagi, bukan di polisi sendiri, bukan di tentara sendiri, tapi bagaimana masyarakatnya. Kalau wilayahnya itu aman, sebenarnya bukan karena polisinya, bukan karena tentaranya, bukan karena camatnya, bukan karena para pamongnya, tapi karena masyarakatnya yang bagus. Tapi alhamdulillah dalam 2 bulan ini khusus Kecamatan Moncoloy secara khusus dan secara umum, walaupun tadi disampaikan bahwa ini segitiga emas tempatnya di apa yang baik dan yang buruk karena Maros, Makassar, Goa, tetapi alhamdulillah untuk kondisi Kamtipmas kerain total yang ada di Kecamatan Moncoloy sampai dengan ini bulan Februari itu angkanya menurun dan itu signifikan. Itu yang pertama. Tapi kita berupaya Pak Habib untuk bisa mengakomodir apa yang diinginkan. Surhati juga Pak Kapolsek Moncoloy, Bapak kita datang 30 anggotaku, sekarang 7 bulan kita di sini 29 anggotaku. Yo dasar tidak pensiun itu anggotamu. Saya tidak pensiun anggotamu, tidak 29. Sabar kok Pak untuk terkait dengan narkoba. Mohon izin tadi disampaikan oleh Bapak Irwasda, satu tegak lurus kita. Dan insya Allah untuk Polres Maros juga sama, tidak ada. Dan apa yang dilakukan apabila ada oknum anggota yang menggunakan atau yang lebih parah lagi ikut dalam mengedarkan, tidak ada alasan, pecat, proses. Beberapa bulan yang lalu, maaf, ini bukan kami Polres Maros dan narkoba sempat mengungkap sampai ke Kepulauan Aru, di mana salah satu tersangkanya adalah anggota polisi. Dan kita lanjutkan. Jadi, insya Allah hal-hal tersebut tidak ada dan kami mohon sama kita semuanya
kalau ada kita dengar informasi ada anggota Polsek Moncoloe atau ada anggotanya Polres Maros yang pakai narkoba atau bikin-bikin narkoba, lapor. Bilang kita Japri tahu itu kasih umnya, misalkan contoh kasih umnya Polsek Moncoloe bandar narkoba Pak, nanti kita coba cek benar apa. Nah inilah informasi-informasi dari warga yang betul-betul kami butuhkan untuk bisa menjawab semua apa yang tadi menjadi ganjalan-ganjalan ataupun permasalahan yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau untuk FKPM tadi kan udah saya bilang juga, saya singgung, tergantung ide kita, dan rupanya Moncoloe sudah buktikan di Bontohunga dan bisa juga yang lain, dan itu banyak bentuknya FKPM, namanya kemitraan polisi masyarakat, banyak bentuknya. Nah kita kegiatan begini sebenarnya ini kegiatan FKPM ini sebenarnya apa yang menjadi instruksinya Bapak Kapolri? Kalau ketemu Ki Wargata, interaksi sama Wargata, ini sebenarnya sudah kemitraan, mendengar langsung. Jadi kembali lagi bahwa kami menggugah kita semua tabe sama-sama seperti yang disampaikan Bapak Irwasda, mari kita sama-sama kita aktifkan. Kalau yang merasa belum diaktif, kami kalau kira-kira ada kendala bilang kita carikan jalan keluarnya. Seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, yang Pak Hasan bilang tadi, portal. Nah ini kita perlu untuk menilai Pak Hasan. Jangan sampai kita lihat dulu pemasangan, kalau untuk di perumahan cocok, tapi kalau untuk di perbatasan perlu penilaian baik buruknya, apa dampaknya. Kalau kita bilang tadi untuk bisa untuk bisa mencegah, bagus sekali, tetapi jangan sampai nanti dibikin portal tidak jelas siapa nanti petugasnya, terus di portal-portal sembarangan waktunya ada komplain dari masyarakat lain. Nah, karena kita hidup ini berinteraksi, bukan di kita sendiri. Jangan sampai nanti yang di Goa bilang, kenapa begini? Nanti yang di Makassar juga perbatasan bilang, kenapa begini? Tetapi nanti kami akan cek, kita nilai dulu seperti apa, sewajarnya pantas apa tidak. Kalau memang belum pantas, harus seperti apa dulu yang harus dilakukan untuk bisa mengakomodir apa yang menjadi keresahan terutama untuk warga Moncoloe. Karena saya itu terima kasih Pak Sumoto dan Pak Suwati. Ini saya akan menambahkan saja Pak mengenai FKPM. FKPM itu sudah diatur di Perpol nomor 1 2021. Intinya kemitraan disampaikan oleh Pak Irwasda dan Pak Kapolres tadi. Kami hanya menambahkan perangkatnya itu terdiri dari tokoh masyarakat dan bagi kita. Kendalanya Pak biasanya bila sudah tercapai FKPM-nya ada, satu sarana yang harus dipenuhi, harus adanya BKPM atau balainya. Nah ini yang biasanya belum ada keuangan. Nah kiranya dari tokoh masyarakat atau perangkat di desa bisa memberikan tempat itu. Tujuannya itu apa? Menyelesaikan permasalahan yang ada di tempat daerah masing-masing yang dimaksud. Kami mohonkan yang belum aktif diaktifkan kembali dan Babin Kamtipmas penggerak utama. Nah dimohonkan kepada Pak Kapolres dan Pak Kasatria khususnya yang mana yang belum hidup dihidupkan kembali. Nah dirangkul tokoh-tokoh masyarakat. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dan terkhusus kepada tuan rumah Bapak Haji Munir yang telah menyiapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan, langsung mengambil tempat. Persiapan.
Yang para tokoh masyarakat, Pak, silakan berdiri untuk yang mau foto bersama. Ayo Pak berdiri Pak, tabe. Mana Pak Ketua MUI? Sini ke tabe Pak, foto dia tabe. Ya, alhamdulillah kegiatan Jumat Curhat hari ini berlangsung di Desa Moncongloe Bulu, dihadiri oleh personil pejabat dari Polda Sulsel dan juga pemerintah daerah Kabupaten Maros. Disinilah kita bisa melihat bagaimana interaksi langsung antara pemerintah daerah, TNI Polri kepada masyarakat, di mana masyarakat dapat langsung memberikan tanggapan atau mungkin menyampaikan permasalahan kepada kita-kita yang ada, yang hadir, untuk dicarikan solusinya ataupun langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal terutama dalam hal Kamtibmas.